Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab kita hari ini. Sungguh bersyukur karena Allah terus memimpin dan menyertai seluruh hidup kita, sehingga kita boleh kembali bersama-sama mendapat kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai pemahaman Alkitab kita hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai seluruh hidup kami. Tanpa Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan untuk pemahaman Alkitab kami hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh belajar dan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai yang ke-26. Jika sudah dapat, saya akan membacakannya bagi kita semua mengikuti terjemahan baru 2. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Sebab kepada orang yang disenanginya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada PA minggu lalu, Kohelet mengatakan bahwa semua jeripaya yang dilakukan di bawah matahari adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Apa yang dikatakan oleh Kohelet sesungguhnya juga kita alami. Meskipun begitu, Kohelet tetap menganjurkan setiap kita untuk tetap hidup dan melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Pada perikop yang akan kita bahas hari ini, Kohelet memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan. Batasan di bawah matahari dikesampingkan. Sebaliknya, tangan Allah terlihat dalam urusan manusia. Tokoh Allah akhirnya terlihat dalam perikop ini, yang sebelumnya belum pernah muncul. Pada ayat 24 dikatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Pada ayat ini, Kohelet mengatakan bahwa hidup adalah untuk dinikmati. Karena menurut Kohelet, makan dan minum dan bersenang-senang untuk jeripaya yang telah kita lakukan adalah hal yang baik. Hal tersebut juga tidak sama dengan hedonisme, yang hanya ingin bersenang-senang, berfoya-foya, menikmati semua yang ada untuk memuaskan diri sebelum kematian esok hari. Kohelet menganjurkan kita untuk makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripaya yang sudah kita lakukan. Itu artinya kita harus tetap berjerih lelah, tetapi sambil menikmati hasil jerih lelah kita. Menikmati apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Karena semuanya adalah pemberian Allah, dan tentunya semuanya harus selaras dengan tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan Allah yang baik bagi kita. Makan dan minum juga merupakan tanda dari satu kepuasan. Yang tentu
Ini sangat berbeda dengan sikap sebagian orang yang gila-gilaan bekerja dan hobinya mengumpulkan uang sebanyak mungkin tanpa pernah merasa cukup, dan semua yang tanpa pernah merasa cukup atas semua yang sudah mereka miliki, sehingga mereka tidak mau memakai harta mereka untuk dinikmati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya dunia ini baik dan memang diciptakan Allah untuk dinikmati oleh manusia. Yang bersama-sama kita bisa bandingkan di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-9. Demikian juga dengan usaha yang dilakukan oleh manusia adalah untuk dinikmati. Di sini kita melihat Kohelet kembali memberikan pandangan ortodoks Israel tentang alam ciptaan. Dikatakan Allah mengeluarkan makanan dari bumi dan anggur untuk menggembirakan hati manusia, minyak untuk membuat wajah berseri-seri, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Yang bisa kita bersama-sama lihat di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Berkat yang dari Allah mendatangkan sukacita bagi semua manusia yang menerimanya, dan semua karya Allah untuk menyatakan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Karena semua yang Allah ciptakan adalah baik. Yang bersama-sama kita bisa lihat di dalam Mazmur 104 ayat 31, yang kita bisa bandingkan juga dengan Kejadian pasal 1. Oleh karena itu, lihatlah dunia sebagai tempat yang menghadirkan sukacita, karena Allah telah menciptakannya dengan kebijaksanaan. Maka sukacita harus dilihat sebagai bagian dari manusia yang diberikan oleh Allah. Yang bersama-sama kita bisa melihat juga di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26, Pengkhotbah 8 ayat 15, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-7, dan Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-9. Ayat 25 mengatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Kohelet ingin mengatakan bahwa hidup yang kita punya, semua yang kita nikmati, itu adalah anugerah Allah bagi setiap kita. Kesimpulan yang diberikan oleh Kohelet sebelumnya adalah kehidupan di bawah matahari ini membuat keputusasaan, karena semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Namun pada bagian ini kita melihat kebenaran yang berlawanan dan seimbang. Karena siapakah yang dapat makan dan siapakah yang dapat bersukacita di luar atau tanpa Tuhan? Makan juga kadang digunakan sebagai indikator kehidupan yang makmur. Dalam hal ini, semua yang kita nikmati, termasuk makanan, harus merupakan jerih payah kita. Jerih payah yang kita lakukan sendiri, dan bukan hasil kerja keras orang lain. Kohelet tidak menganjurkan kita untuk menjadi parasit dan membebani orang lain. Kita tidak boleh hanya mau hidup enak, tetapi orang lain yang bekerja keras. Kita harus bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan menikmati hasilnya di kemudian hari. Untuk kata Yakusi yang ada pada ayat 25 ini, tidak ada penafsir yang sepakat mengenai kata ini. Kata Yakusi ini sendiri bisa diartikan menjadi beberapa arti. Yang pertama, bisa diartikan menikmati. Yang kedua, bisa diartikan khawatir atau cemas. Yang ketiga, bisa diartikan menahan diri. Yang keempat, bisa diartikan makan, menyantap. Dan yang kelima, bisa diartikan
mempertimbangkan. Dari semua arti yang ada, yang paling cocok dengan konteksnya adalah yang pertama, yaitu menikmati. Untuk frasa di luar dia, ini juga masih ada perdebatan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Arti yang benar itu yang mana? Akar kata di luar dia adalah kutsmimeni, yang jika diartikan secara harfiah adalah selain daripadaku. Menurut Davidson, Wybre, dan banyak orang lain, termasuk terjemahan-terjemahan kuno Septuaginta dan juga terjemahan yang lain, merasa bahwa hal ini tidak mungkin. Setelah ada tekanan pada ayat sebelumnya mengenai kesenangan yang datangnya dari Tuhan, mereka kemudian mengusulkan agar di luar aku diubah menjadi di luar dia, menjadi kata mimmenu. Kata dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan, yang juga diterjemahkan oleh LAI dalam terjemahan baru. Menurut Emmanuel Gerrit Singgib, yang merupakan salah satu penulis buku tafsir kitab Pengkhotbah, beliau lebih memilih di luar aku. Alasannya adalah karena teks Masoret adalah teks kuno dan seharusnya dan sedapat-dapatnya dipertahankan. Memang ada banyak bukti bahwa bahasa Ibrani sering dikacaukan dengan i dalam naskah Qumran atau naskah-naskah yang ditemukan di Gua Qumran dekat Laut Mati di tepian Sungai Yordan. Kadang-kadang cukup sulit untuk membedakan mana yang dimaksudkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersama-sama akan masuk pada ayat ke-26. Dikatakan di sana, sebab kepada orang yang disenanginya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pada ayat ini dikatakan bahwa Allah menganugerahkan karunia-karunia hikmat, pengetahuan, dan sukacita kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Pengkhotbah menunjukkan bagaimana kenikmatan dalam ayat 24 muncul, yaitu kalau mengatakan, dengan hidup menyenangkan Allah dan dengan menerima karunia-karunia-Nya, yang bisa bersama-sama kita bandingkan di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ada 3 hal yang dirinci di sini, yaitu yang pertama, hikmat. Hikmat yang diberikan oleh Allah memiliki nilai yang sangat tinggi. Hikmat memampukan seseorang untuk berjalan tanpa tersandung, yang bisa kita lihat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 14. Hikmat juga bisa memberi kesuksesan, yang bisa kita lihat di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Hikmat juga bisa melindungi dan memelihara kehidupan, yang bersama kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-12. Hikmat memungkinkan kerja keras yang berhasil, yang bersama-sama kita bisa lihat di Pengkhotbah 2 ayat 21. Mampu memberikan penilaian untuk membedakan, yang bersama-sama kita bisa lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat 23. Hikmat dibutuhkan untuk semua usaha manusia yang besar, yang bersama-sama kita bisa lihat dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-15. Serta hikmat memberi kekuatan, yang bisa kita lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat 19, dan juga memberikan sukacita di dalam Pengkhotbah 8 ayatnya yang pertama. Hal kedua yang dirinci adalah pengetahuan. Pengetahuan bukan sekedar memperoleh fakta-fakta tentang pengetahuan, tetapi juga mencakup pengalaman hidup. Dan yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan bukan sekedar memperoleh fakta-fakta.
Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan bukan sekedar memperoleh fakta-fakta, tetapi pengetahuan juga mencakup pengalaman hidup. Dan yang ketiga adalah sukacita. Sukacita adalah kegembiraan yang beralasan di dalam Allah dan berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan. Yang bisa kita bersama-sama bandingkan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai yang kedua. Akan tetapi orang berdosa berada pada posisi yang berbeda sama sekali. Baginya, tugas yang ada di dalam dunia ini menyusahkan sehingga membuat dirinya menjadi lelah dan tidak dapat dilepaskan. Mau tidak mau semua harus dilewati dan dihadapi. Meskipun kemudian pada Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan bahwa semua orang berbuat dosa, namun pada titik ini ada perbedaan jelas antara orang yang berkenan kepada Allah dan orang berdosa. Orang berdosa tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh tangan Allah yang kuat. Pada bagian ini juga, Kohelet tidak menyebutkan secara spesifik apa hukuman bagi para pendosa. Karena Kohelet lebih memusatkan perhatiannya kepada pandangan dunia, bukan kepada moralitas. Posisi orang berdosa bukanlah suatu kebetulan, karena mereka akan dihakimi oleh Allah. Orang berdosa menyebut dirinya sendiri orang berdosa menyibukkan dirinya sendiri dengan segala hal yang dianggap mereka membawa kenikmatan yang ada di dalam dunia ini. Bukan hanya itu, mereka juga mengumpulkannya. Orang berdosa tidak hanya mengumpulkan kekayaan, tetapi juga harta benda, ide, teman, ketenaran, dan masih banyak lagi. Tetapi untuk semua yang ia lakukan, ia sendiri tidak mendapatkan keuntungan sebagai hasilnya. Sebagaimana yang sudah tercatat di dalam Pengkhotbah 1 ayatnya yang ketiga. Sebaliknya, pada perikop ini mengatakan bahwa untuk segala sesuatunya, bahkan hasilnya dari orang berdosa adalah untuk keuntungan orang yang berkenan kepada Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tidak pernah dijelaskan oleh Kohelet. Dan kata penting yang sering dipakai oleh Kohelet, yaitu aku telah melihat, juga tidak ditemukan di sini. Mungkin pertanyaan yang tidak terjawab inilah yang membawa kita kepada pasal yang ketiga. Dengan pernyataan dari Kohelet bahwa waktu dan musim kehidupan ada di tangan Tuhan. Namun di tempat lain kita menemukan prinsip kekayaan orang berdosa disediakan oleh orang benar. Yang bisa kita lihat di dalam Amsal 13 ayat 22. Dan yang bisa kita bandingkan dengan Amsal 28 ayatnya yang ke-8. Apa yang Kohelet katakan di sini merupakan sebuah posisi iman. Karena pengkhotbah sendiri menunjuk pada ketidakadilan dalam hidup. Yang bisa kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai yang ke-22. Tidak mungkin frasa terakhir ini berarti bahwa kepuasan dan sukacita dalam ayat 24 sampai 26a adalah usaha yang sia-sia. Sebaliknya, ini adalah komentar lebih lanjut tentang penderitaan orang berdosa. Disinilah antitesis dari pesimisme sekuler. Pengkhotbah telah menunjukkan kepada para pembacanya dua cara hidup. Semua kesenangan yang ditawarkan oleh dunia tidak berguna dan sementara. Pekerjaan dan hikmat adalah sia-sia dan kematian adalah hal yang tidak dapat dielak. Namun, kehidupan menyenangkan yang berasal dari Allah adalah jaminan iman dan Allah lah yang memberi dan yang terus memimpin setiap orang benar.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan bersama-sama akan masuk kepada kesimpulannya. Pada bagian kesimpulan ini, saya kembali tertarik untuk mengutip pemikiran dari Profesor Sibley Toner. Menurut beliau, dalam konteks yang lebih besar di literatur kebijaksanaan, kemampuan dapat menikmati kebaikan hidup itu lebih dipersatukan dengan tanggung jawab moral setiap individu dalam mengambil keputusan. Menikmati hidup itu suatu pilihan yang dapat diraih oleh setiap orang. Misalnya, kebahagiaan yang dapat diperoleh di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, yaitu orang yang memilih, dan ini adalah suatu pilihan. Dikatakan di sana, tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang suka Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang dapat menghasilkan banyak buah, tidak layu daunnya, dan berhasil hidupnya. Dalam Amsal 12 ayat 20 juga mengatakan, orang yang menasihatkan kesejahteraan akan memperoleh sukacita. Di dalam ucapan bahagia yang Yesus ajarkan di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, dikatakan setiap orang, setiap umat dapat meraih kebahagiaan di dalam berbagai keadaan yang sulit. Sekalipun bagi kebanyakan orang di dunia ini, itu bukanlah suatu kebahagiaan, tetapi justru kebahagiaan menurut ajaran Tuhan Yesus. Dikatakan di Matius 5 ayat 3 sampai 12 adalah, salah satunya adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, berbahagialah, berbahagialah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup ini memang sulit dipahami dan banyak ketidakadilan. Namun hidup ini tetaplah karunia dari Allah. Begitupun kemampuan untuk menikmati semua yang Allah berikan, itu juga merupakan karunia dari Allah. Jika memang demikian, mari kita nikmati semua proses hidup yang ada di dalam dunia ini dengan terus berharap kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Sebab hanya Dia yang tahu apa yang terbaik di depan, dan hanya Dia yang sanggup menuntun kita untuk terus berjalan di jalan yang benar, dan kita tidak salah melangkah. Tetaplah bekerja keras untuk semua tujuan dan rencana yang telah kita rancang. Jangan pernah menyerah dengan kehidupan ini. Kita memang harus bekerja keras agar semua impian kita dapat tercapai. Nikmatilah semua hasil kerja keras yang telah kita lakukan dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menikmati semua hasil jerah lelah kita, ingatlah juga kepada orang lain yang membutuhkan. Berbagilah dengan orang lain yang akan membuat kita lebih bersukacita ketika kita menikmatinya. Karena setelah kematian datang kepada setiap orang, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu benda pun yang bisa kita bawa ke dunia orang mati. Jangan pernah biarkan kecemasan menguasai hidup kita. Jangan pernah biarkan kekhawatiran datang untuk segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Karena setelah meninggal, tidak ada lagi yang dapat kita kerjakan. Tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Dan tidak ada lagi yang perlu kita pikirkan.
Di dalam di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita terus belajar untuk mengucap syukur atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam dunia ini. Karena tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk kita mengucap syukur kepada Allah. Sebab semua yang telah Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik. Teruslah bekerja, teruslah berusaha selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Terus mengandalkan Tuhan dan jangan pernah lelah. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama diingatkan bahwa ketika kami tidak ada lagi di dalam dunia ini, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu benda pun yang akan bisa kami bawa ke dunia orang mati. Tuhan, ingatkan kami, tolong kami, supaya ketika kami menikmati semua hasil jerih lelah kami juga boleh terus mengingat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang juga membutuhkan akan pertolongan. Sehingga ketika kami menikmatinya, kami juga boleh menikmatinya melalui kami menolong mereka, dan kami boleh berbagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami bersyukur Engkau Allah yang telah memberikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, untuk kami boleh terus menikmatinya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan juga Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak bersantai-santai di dalam dunia ini, tetapi kami boleh terus bekerja, berusaha untuk terus menikmati akan berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Sungguh bersyukur karena kita bersama-sama boleh mengikuti pemahaman Alkitab kita sampai hari ini. Sampai jumpa di dalam pemahaman Alkitab kita selanjutnya di dalam kitab Pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.